Pada hari ini kita akan menyelesaikan praktikum pewarnaan bakteri yang terakhir, yaitu pewarnaan bakteri tahan asam, disebut juga acid fast. Metode yang kita gunakan adalah metode Zell-Nielsen. Nah, pewarnaan BTA ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah di dalam suatu sampel terdapat bakteri tahan asam, diantaranya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kenapa disebut bakteri tahan asam? Karena nanti pada dinding sel bakteri Mycobacterium tuberculosis banyak sekali mengandung lipid atau lemak yang tebal. Nah, lemaknya itu nanti dinamakan dengan asam mycoat. Alat dan bahan yang digunakan ada lidi untuk mengambil sputum, kemudian ada objek gelas, kemudian bahannya berupa sputum. Kemudian cat warna yang kita gunakan adalah yang pertama karbofluksin. Ini adalah sebagai cat warna utama yang akan mewarnai bakteri tahan asam dan juga bakteri tidak tahan asam. Kemudian yang kedua adalah alkohol asam. Nah, ini berfungsi sebagai dekolorisator yang akan melarutkan cat warna karbofluksin pada bakteri tidak tahan asam. Kemudian yang ketiga adalah methylene blue. Ini berfungsi untuk mewarnai sel bakteri pada bakteri tidak tahan asam. Pewarnaan BTA. Yang pertama disiapkan objek gelas, kemudian dibersihkan. Ya, kedua, kita beri identitas di dalam objek gelas sesuai dengan identitas yang ada di pot sampel. Di sampel ini kodenya adalah AB01. Selanjutnya kita ambil sputum menggunakan lidi. Pada bagian yang lancip kita potong. Kita ambil sputumnya, kemudian kita letakkan di objek gelas. Sputum kemudian dibuat ukiran sehingga menjadi ukiran yang tipis. Kemudian dilakukan fiksasi di atas api. Setelah sputum menempel, kemudian kita lakukan pewarnaan. Yang pertama menggunakan karbofluksin. Ini adalah sebagai cat utama yang akan mewarnai sel bakteri, baik sel bakteri tahan asam maupun bakteri tidak tahan asam. Kemudian kita lakukan pemanasan di atas api kurang lebih 5 menit sampai menguap tetapi tidak mendidih. Fungsi pemanasan adalah untuk membuka dinding sel bakteri sehingga dinding sel bakteri yang banyak mengandung lemak tadi berupa asam mycoat akan terbuka karena asam mycoatnya meleleh. Pewarnaan yang kedua adalah menggunakan alkohol asam. Fungsi dari alkohol asam ini adalah dekolorisator, yaitu untuk menghilangkan warna pada bakteri tidak tahan asam. Apabila bakteri tahan terhadap asam, maka warna karbofluksin akan tetap terikat pada dinding sel bakteri.
Ditunggu sampai warnanya pucat. Setelah warnanya pucat kurang lebih 30 detik, kemudian kita bersihkan dengan air yang mengalir. Kemudian kita tambahkan cat yang ketiga, yaitu berfungsi sebagai cat penutup berupa methylene blue. Methylene blue akan mewarnai dinding sel bakteri yang tidak tahan terhadap asam. Kita diamkan sampai 30. Kita siram dengan air yang mengalir. Dikeringkan, kemudian diamati di bawah mikroskop. Hasil pewarnaan BTA akan terlihat sel bakteri berbentuk basil atau batang dan berwarna merah. Nah, pada preparat juga nanti akan terlihat adanya bakteri tidak tahan asam. Nanti bisa terlihat basil berwarna biru, kemudian juga ada kokus berwarna biru. Nah, di situ ada lingkaran-lingkaran yang besar berwarna biru, itu adalah leukosit.